Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Johan Kristantoro di channel YouTube Persiapan Khotbah Leksionari. Wadah bagi kita untuk bersama mempersiapkan pelayanan yang terbaik. Dalam edisi kali ini kita akan bersama-sama membahas bacaan-bacaan yang akan kita gunakan dalam ibadah Minggu 29 Agustus 2021. Adapun bacaan-bacaan dalam ibadah Minggu tersebut adalah bacaan pertama dari Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan 13. Bacaan antara dari kitab Mazmur pasal 45 ayat 2 dilanjutkan ayat 7 sampai dengan ayat 10. Bacaan kedua dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai dengan 27 dan bacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 8 dilanjutkan ayat 14 15 dan ayat 21 sampai dengan 23. Mari satu persatu kita bahas bacaan-bacaan tersebut. Teman-teman, sebagai kumpulan nyanyian-nyanyian dengan tema percintaan muda-mudi, Kitab Kidung Agung sesungguhnya memiliki nilai yang unik di dalam Alkitab kita. Kalau kita mau menggalinya tanpa terburu-buru merohanikan kitab ini sebagai satu metafor antara kita dengan Allah atau gambaran antara Kristus dengan gerejanya. Karena Kitab Kidung Agung sesungguhnya ingin mempresentasikan cinta di antara dua insan sebagai wujud karunia Allah yang agung. Cinta Allah yang menubuh atau embodied di dalam diri dan kehidupan manusia. Bacaan kita pada minggu ini misalnya menggambarkan suasana hati seorang perempuan yang merasa excited menunggu kedatangan dari kekasihnya. Di dalam suasana hatinya yang penuh dengan cinta itu, ia pun meluapkan gambaran atau fantasinya tentang kekasihnya dan juga kebersamaannya dengan sang kekasih, yang memakai berbagai metafor dari alam, gunung, bukit, kijang, anak rusa, ladang, bunga-bunga, burung tekukur, pohon ara, pohon anggur, dan gambaran-gambaran lain. Dalam gambarannya itu dilukiskan betapa ia tidak sabar menantikan kehadiran sang kekasih yang akan membawanya keluar rumah untuk menikmati alam bebas dan menikmati suasana musim semi pada saat itu. Bila mentari bersinar lagi, hatiku pun ceria kembali. Ku tatap mega, tiada yang hitam. Betapa indah hari ini. Ku menanti seorang kekasih yang tercantik yang datang di hari ini. Adakah dia akan selalu setia, bersanding hidup penuh pesona harapanku. Membaca nyanyian ini saya jadi merenung, teman-teman. Sebenarnya apakah alam yang membuat cinta jadi terasa indah? Ataukah sebaliknya, cintalah yang membuat alam jadi terlihat indah? Seperti lagu yang saya nyanyikan tadi, apakah mentari yang bersinar dan langit yang cerah yang membuat hati Bang Iwan menjadi berbunga-bunga? Ataukah hati Bang Iwan yang berbunga-bunga menantikan kehadiran sang kekasih itu yang membuat hari menjadi lebih indah, yang membuat langit menjadi cerah? Nah, dalam bacaan kita pada hari ini jelas bahwa hati yang penuh cintalah yang membuat hal-hal biasa di alam sekitar menjadi tampak indah dan membangkitkan sukacita dan gairah cinta. Cinta membuat apa yang ada di sekitarnya menjadi indah. Sebaliknya, apapun yang indah tanpa cinta bisa jadi akan terlewatkan oleh pandangan kita. Dengan kata lain, cinta yang bersemayam di dalam hatilah yang meluapkan dan menciptakan keindahan. Sahabat-sahabat terkasih, ada beberapa perspektif dalam memahami bacaan antara kita, yaitu Mazmur 45. Yang pertama, perspektif biblis yang melihat Mazmur ini apa adanya, sebagai sebuah epithalamium atau nyanyian yang digunakan pada saat pernikahan raja,
Yang kedua, perspektif mesianik Yahudi yang memandang nyanyian ini menggambarkan hadirnya seorang Mesias bagi bangsa Yahudi. Yang ketiga, perspektif mesianik Kristen yang tentu saja memandang sang raja dalam Mazmur ini tidak lain sebagai Yesus, sang Mesias. Nah, saya memilih untuk melihat Mazmur 45 ini apa adanya sebagai sebuah nyanyian cinta atau Song of Love yang digunakan pada saat pernikahan raja. Digambarkan oleh sang pemazmur bahwa hatinya meluap dengan kata-kata indah, yang mana kemudian kata-kata indah itu digubahnya menjadi sebuah sajak, menjadi sebuah nyanyian yang ia persembahkan sebagai raja yang akan menikah. Kehebatan sang pemazmur di dalam merangkai kata-kata secara lisan digambarkannya sama hebatnya dengan kepiawaian seorang penulis yang menuliskan sajak yang indah. Kata-kata indah yang ia ucapkan rupanya datang dari hati yang juga indah. Nah, teman-teman, ada yang menduga bahwa sosok sang raja yang akan menikah dalam Mazmur 45 ini adalah Raja Salomo. Ada pula yang menduga itu adalah Raja Yoram, dan ada juga yang menduga raja itu adalah Raja Ahab. Tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas, satu Mazmur yang digubah untuk kesempatan yang sangat spesial, pernikahan yang sangat spesial, tentu dipersiapkan dengan sangat baik, tentu disusun dengan sepenuh diri oleh sang pemazmur. Ia tentu tidak sembarangan menyusun kata-katanya. Apa yang indah yang keluar dari bibirnya adalah apa yang juga ada di dalam batinnya. Dan bukankah mestinya seperti itu setiap pujian yang dilantunkan bagi Allah? Surat Yakobus yang menjadi bacaan kedua kita pada minggu ini adalah surat yang ditulis untuk orang-orang Yahudi Kristen yang berdiaspora, yang tersebar ke berbagai wilayah. Jadi kemungkinan surat ini ditulis pada saat terjadinya penganiayaan terhadap orang-orang Kristen di Israel. Sahabat-sahabat terkasih, kelima pasal dalam surat Yakobus merupakan sebuah kapita selekta ajaran-ajaran Kristen yang penting yang diberikan kepada jemaat Tuhan sebagai bekal bagi mereka ketika mereka jauh dari Yerusalem. Nasihat-nasihat yang ada di dalamnya membekali komunitas Kristen untuk tetap setia di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mencermati dalam bacaan kita, di sana ada dua nasihat. Yang pertama, umat diharapkan untuk hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Yang kedua, ada nasihat, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Nah, kedua nasihat ini kemudian tersimpul di dalam ayat 27 yang mengetengahkan mengenai ibadah murni dan tak bercacat, yaitu hidup keberagamaan yang diwujudkan dalam praktik kesalehan sosial, seraya tetap memperhatikan dan mewaspadai serta menjaga kesalehan pribadi. Nah, melalui bacaan kedua pada minggu ini kita melihat bahwa surat Yakobus ternyata sangat serius memandang pentingnya integritas hidup Kristiani. Umat diingatkan untuk menjalani kehidupan Kristen yang sejati, ibadah yang sejati, yang memperhatikan bukan hanya kesalehan pribadi, tetapi juga relasi sosial yang baik. Kalau kita lihat dalam pasal berikutnya, yaitu pada pasal 2, di sana juga diingatkan kepada umat untuk hidup dengan tidak pilih kasih atau tidak memandang muka. Bagi Rasul Yakobus, hidup beragama tidak cukup kalau hanya berada pada ranah pribadi saja. Baginya, hidup keagamaan juga perlu berada pada ranah sosial. Jadi, apa yang ada dalam diri seseorang atau imannya itu perlu diwujudkan secara konkret dalam laku hidup yang memedulikan sesama. Sebagai pengantar atas bacaan Injil kita pada minggu ini, saya ingin mengetengahkan bahwa salah satu bentuk pertentangan klasik antara Yesus dengan para ulama Yahudi, khususnya orang-orang Farisi, adalah mengenai tradisi berhadapan dengan apa yang Yesus lakukan. Dan di dalam Injil Markus, di mana komunitas pembaca terbesarnya adalah orang-orang ex-Yahudi, pertentangan semacam ini sangat sering diungkap. Kalau teman-teman melihat di seluruh Injil Markus, teman-teman akan menemukan pertentangan mengenai relasi antara orang Yahudi dengan orang yang dianggap kafir, misalnya pemungut cukai atau orang-orang berdosa, kemudian pertentangan mengenai hari Sabat,
pertentangan mengenai puasa, mengenai pembasuhan tangan, dan rupa-rupa pertentangan lain yang menyoal tradisi berhadapan dengan apa yang Yesus lakukan. Jadi Injil Markus seolah-olah memang sengaja ingin menyoroti kontradiksi atau pertentangan itu untuk membedakan antara keyahudian dengan kekristenan. Dalam bacaan minggu ini misalnya dikisahkan tentang serombongan orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang sengaja datang dari Yerusalem untuk berpolemik dengan Yesus tentang kebiasaan murid-murid Yesus yang dianggap oleh mereka tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, itu kata mereka. Ini mengingat kaum Farisi memang kelompok yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan adat istiadat. Nah, masalahnya teman-teman, sebagaimana yang Yesus juga kritik pada ayat 6 sampai ayat 13, adat istiadat yang disampaikan oleh orang-orang Farisi itu sebenarnya merupakan interpretasi atau tambahan terhadap hukum Musa, yaitu aturan dasar yang sudah lebih dahulu ada dan mengikat umat. Nah, karena itu ketimbang mempersoalkan mana yang lebih penting, apakah adat istiadat ataukah hukum Musa yang lebih penting, Yesus kemudian justru masuk ke jantung persoalan dari keduanya, yaitu bahwa apa yang menajiskan seseorang bukan apa yang masuk ke dalam dirinya, melainkan apa yang keluar dari dirinya. Pada ayat 15, Yesus mengatakan tentang itu. Lebih jauh, kemudian secara eksklusif Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya bahwa segala kejahatan yang menajiskan seseorang sesungguhnya bukan berasal dari luar dirinya, melainkan berasal dari dalam dirinya. Nah, teman-teman, implikasi dari perkataan Yesus itu sebenarnya bukan hanya soal bahwa semua makanan kemudian menjadi halal, seperti yang disebutkan dalam ayat 19, melainkan bahwa semua orang, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sebenarnya perlu mewaspadai diri mereka sendiri. Karena walaupun ketaatan mereka terhadap praktek ritual itu tanpa cacat, begitu sempurna, namun bisa jadi apa yang keluar dari diri mereka justru menjadi kejahatan yang tidak diperkenan di hadapan Allah. Perkataan, sikap, dan perbuatan mereka bisa jadi itulah yang menajiskan dirinya. Karena itu mawas diri, introspeksi, merupakan satu bentuk kecerdasan spiritual yang Yesus ajarkan dan Yesus harapkan dari para muridnya. Sahabat-sahabat, para pelayan Tuhan yang terkasih, Dalai Lama pernah mengungkapkan, "When you think everything is someone else's fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself, you will learn both peace and joy." Kesadaran bahwa segala hal yang kita alami, apa yang kita pikirkan, rasakan, dan persepsikan sesungguhnya berasal dari dalam diri sendiri, itu selaras dengan apa yang Yesus ungkapkan. Apa yang keluar dari diri seseorang, itulah yang menajiskannya. Dan tentu saja, apa yang keluar dari diri seseorang, itu pula yang menguduskannya. Orang Jawa mengatakan, ajining diri ono ing lati. Ketika apa yang ada dalam diri kita adalah cinta, sukacita, dan kekaguman, maka itu pula yang akan terpancar keluar dari diri kita kepada Allah dan sesama. Dunia akan terlihat lebih baik, dunia akan terlihat lebih indah ketika apa yang ada dalam diri kita juga indah. Orang lain akan tampak mengagumkan di mata kita kalau yang ada di dalam diri kita juga hal-hal yang mengagumkan. Hal ini penting karena kehidupan keagamaan kita bukanlah hanya soal ritual pribadi, melainkan juga ritual sosial dalam kepedulian sosial kita bagi sesama. Karenanya saudara, iman perlu mewujud dalam ibadah sejati, yaitu kebaikan dan kemurahan hati. Seseorang, saudara dan saya dikuduskan atau dinajiskan oleh apa yang keluar, apa yang terpancar dari dalam dirinya, yaitu setiap perkataan, sikap, dan perbuatannya. Demikianlah teman-teman pembahasan kita atas keempat bacaan yang digunakan dalam ibadah Minggu 29 Agustus 2021 mendatang. Saya berterima kasih teman-teman sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan jika apa yang disampaikan dalam edisi ini bermanfaat,
Saya mempersilahkan teman-teman untuk like, subscribe, dan juga share kepada orang lain, supaya teman-teman yang lain juga terberkati melalui channel ini. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Tuhan memberkati dan salam sehat selalu.